Nah, terkait dengan tiket tadi Pak, misalnya nih di tiket ini kan ada masa berlakunya ya Pak ya. Iya. Nah, lalu misalnya terjadi antrian panjang. Iya. Jadi berakibat adanya kayak pergantian hari atau pergantian Iya. waktu. Nah, ini bagaimana Pak sampai dengan untuk selanjutnya itu? Iya. Halo Sobat Polri, kembali lagi bersama saya Brigpol Sabrina di channel YouTube Polda Banten. Nah Sobat Polri, sekarang saya sedang berada di kantor ASDP Pelabuhan Merak. Dan sebentar lagi kita juga akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pastinya banyak dari Sobat Polri yang akan melaksanakan mudik juga kan? Nah makanya hari ini saya akan berbincang-bincang dengan General Manager dari ASDP Pelabuhan Merak terkait bagaimana kesiapan dari Pelabuhan Merak dalam rangka menyambut mudik 2024. Let's go. Baik. Nah ini Sobat Polri, saya sekarang sedang berada di ruangan Bapak, izin Pak? Bapak Soeharto, Selaku General Manager dari ASDP Pelabuhan Merak. Nah mungkin Pak, sekarang ini kami dari Polda Banten akan menanyakan terkait bagaimana kesiapan dari Pelabuhan Merak sendiri Pak, agar Sobat Polri atau teman-teman yang di rumah ini bisa tahu terkait bagaimana kesiapan atau langkah-langkah apa saja sih yang harus disiapkan dalam menyambut atau sebelum mudik ini nanti ya Pak ya. Nah Pak, lalu bagaimana nih Pak, kesiapannya apa saja yang dilaksanakan oleh SDP Merak Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soeharto, selaku General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Merak. Baik, jadi terkait dengan kesiapan kami menjelang angkutan Lebaran tahun 2024 atau 1445 Hijriah, kami selaku operator pelabuhan dan salah satu juga operator kapal sudah menyiapkan langkah-langkah bagaimana untuk kelancaran angkutan Lebaran tahun 2024. Di antaranya adalah kami menyiapkan Pelabuhan Merak itu ada 7 dermaga. 1 dermaga itu ada 1 untuk eksekutif, ekspres, kemudian yang 6 dermaga lainnya itu merupakan dermaga reguler. Yang mana pada tahun ini akan ada perbedaan dengan tahun yang lalu terkait dengan kapasitas angkut ya, kapasitas angkut kapal. Karena apa? Kami memiliki dermaga 2 yang dulunya itu hanya bisa disandari kapal yang di bawah 5.000 GRT. Tahun ini sudah bisa di atas 10.000 GRT. Artinya apa? 7 dermaga yang kami siapkan semuanya bisa disandari oleh kapal-kapal yang mempunyai GRT besar. Artinya ketika nanti terjadi kepadatan di area dermaga Merak ini, kita akan operasikan kapal-kapal besar, dan kapal-kapal besar itu bisa sandar di semua dermaga yang kami sediakan sebanyak 7 dermaga. Selain itu juga ASDP dibantu dengan pelabuhan-pelabuhan lain, diantaranya adalah di Pelabuhan Ciwandan, kemudian BBJ Bajanegara. Dan di sana semuanya sudah diklaster. Jadi dari klaster untuk Pelabuhan Merak ini adalah penumpang pejalan kaki, kemudian kendaraan pribadi golongan 4A, golongan 4B, 5A, 5B, dan bus penumpang itu ya. Jadi kalau untuk di Pelabuhan Merak, kalau untuk truk ada hanya truk kecil. Jadi yang golongan 5A, yang TS itu semuanya masih ada di Merak. Kemudian yang di Ciwandan itu adalah golongan 1, 2, 3, itu sepeda, kemudian sepeda motor, kemudian truk golongan 6B dan 7B itu semuanya ada di Ciwandan. Kemudian yang golongan 8 dan 9 itu semuanya ada di BBJ Bojanegara. Mungkin Pak, kalau misalnya ada pemotor nih ya Pak yang nggak sengaja atau dia belum tahu kalau misalnya pemotor untuk di Pelabuhan Ciwandan itu bagaimana Pak? Apakah ada petugas sendiri yang di sini
atau gimana langkah-langkahnya? Baik, jadi nanti kita bekerja sama dengan kepolisian, dengan stakeholder yang lainnya, kita sama-sama melakukan posko untuk kanalisasinya, bahwa untuk kendaraan roda 2 itu kan semuanya kan lewat jalan-jalan arteri, dan nanti jalan arteri akan dijaga dari pos-pos dari nanti Tangerang, kemudian Serang sampai ke Cilegon, sampai ke Ciwandan, semuanya ada pos pamnya, di sana sudah ada arah. Kemudian dari segi tiket, dari segi tiket Ferizi itu sekarang itu sudah bisa dipesan untuk mulai besok ya, untuk mulai besok bahwa itu sudah diarahkan ke Ciwandan, karena secara tiket itu semuanya sudah diarahkan sesuai dengan klaster yang sudah digolongkan tadi ya, otomatis di tulisan tiketnya langsung Ciwandan ya gitu. Lalu untuk pembelian tiketnya ini berarti melalui Ferizi semuanya Pak? Jadi gini, online itu kita memiliki beberapa sales channel. Jadi kalau untuk sendiri atau pribadi yang mempunyai aplikasi Ferizi itu bisa langsung membeli secara online dengan aplikasi kita yang ada di HP masing-masing ya. Kemudian kalau memang tidak mempunyai aplikasi, maka bisa membeli lewat Indomaret, tiket.com, kemudian lewat Alfamaret. Itu kita sudah sediakan. Jadi kita sudah memiliki banyak sekali pilihan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan tiket feri. Dan kami juga harapkan dan kami himbau kepada masyarakat supaya di dalam pembelian tiket itu jauh-jauh hari sudah bisa memesan tiket. Karena apa? Ferizi, tiket online Ferizi itu bisa dibeli 60 hari sebelum keberangkatan. Ya, minimal minus 1 hari lah sebelum keberangkatan sudah memiliki tiket gitu. Ya, Pak? Masih bisa. Jadi minimal minus 1 itu sudah memiliki tiket. Itu gunanya apa? Supaya memastikan bahwa para pemakai jasa yang sudah memiliki tiket itu bisa langsung ke pelabuhan dan bisa sesuai dengan jamnya. Karena sistem pembelian Ferizi ini sudah di klaster per kuota per jam gitu ya. Kalau kuota per jam ini ternyata habis, maka dia akan mendapatkan jam berikutnya dan seterusnya. Maka dari itu kalau kita membeli udah jauh-jauh hari, maka dia bisa memastikan bahwa merencanakan keberangkatan itu kita kapan itu akan lebih valid dan lebih pasti gitu. Ya. Lalu kalau untuk masing-masing pelabuhan itu apakah kapasitasnya berbeda atau ini Pak? Kalau untuk pelabuhan itu yang kita hitung adalah kapasitas parkir pelabuhan ditambah kapasitas angkut kapal. Ya, jadi masing-masing itu kita klasterkan secara global gitu. Nah, terkait dengan tiket tadi Pak, misalnya nih di tiket ini kan ada masa berlakunya ya Pak ya. Ya. Nah, lalu misalnya terjadi antrian panjang. Ya. Jadi berakibat adanya kayak pergantian hari atau pergantian waktu. Nah, ini bagaimana Pak sampai dengan untuk selanjutnya itu? Ya. Jadi gini, selama itu ada force majeure ya, tidak disengaja atau memang kondisi alam atau kondisi antrian, maka itu tetap kita akomodir karena di dalam tiket kami adalah ada J- ya, J-2 kan. J-2 itu artinya 2 jam sebelum keberangkatan mereka sudah bisa masuk gitu. Jadi kalau umpama dia beli tanggal 1 dia tanggal 1 jam 1 pada tanggal 3 umpama. Dia hari ini sudah datang tanggal 31 itu udah bisa 2 jam sebelumnya sudah bisa masuk ya gitu. Ya gitu. Itu sistem J-2-nya gitu. Ya, lalu mungkin Pak ada tips atau harapan terkait keselamatan dalam menyeberang Pak, agar mungkin masyarakat nanti juga bisa fokus dan tenang dalam proses mudik Pak. Nah baik, jadi kami himbau kepada masyarakat yang akan menjalankan mudik tahun 2024 ini, kami sarankan yang pertama, pastikan bahwa kondisi kesehatan Anda terjaga atau dalam kondisi fit. Yang kedua, silahkan untuk cek kembali kendaraan yang digunakan. Kendaraan yang digunakan, apakah kendaraannya dalam keadaan fit juga. Kemudian lihat cuaca,
dan sering-sering mengupdate mungkin lewat media sosial terkait dengan kondisi perjalanan, kondisi cuaca, supaya para pemudik itu memastikan bahwa ketika dalam perjalanan dalam keadaan aman. Yang ketiga, tadi saya sampaikan bahwa siapkan tiket. Anda menuju ke pelabuhan harus memiliki tiket, karena di pelabuhan sudah tidak bisa membeli tiket lagi, dikarenakan sudah ada geofencing untuk di Pelabuhan Merak pada area 4,71 km atau di luar pintu exit tol Merak. Itu saran-saran kami, minimal 1 hari sebelumnya sudah memiliki tiket, sehingga masuk ke dermaga semuanya sudah bertiket. Dan yang terakhir, tiket baik kendaraan maupun penumpang harus semuanya tercatat, supaya tercatat di dalam manifest dan sesuai dengan nomor polisinya dan nama sesuai dengan KTP-nya masing-masing, supaya kalau kita tidak meminta supaya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semuanya tercover dalam asuransi. Ya. Nah, demikian Sobat Polri, demikian beberapa tips yang bisa disampaikan. Semoga perjalanan mudik Sobat Polri semuanya yang akan melaksanakan mudik bisa lancar dan selamat sampai tujuan. Jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.